memperkenalkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Imam Gustomi selaku dosen pengampu kita, dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok 2 tentang tindakan pemerintah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian pemerintah. Pengertian pemerintah itu dibagi menjadi 2, ada pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas didefinisikan sebagai tindakan negara untuk menjalankan kekuasaan politik, sedangkan dalam arti yang sempit, pemerintah adalah tindakan negara kecuali untuk membuat undang-undang dan melakukan tugas peradilan. Selanjutnya, suatu negara hukum yang berpedoman pada Wegmatic van Bester didefinisikan sebagai pemerintahan diatur oleh undang-undang. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk apapun dari tindakan pemerintah saat menjalankan kewajiban mengatur dan memberikan pelayanan publik yang harus berpedoman pada undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah, UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tidak serta-merta menjadi salah satu acuan saja. Hal tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada AUPB. Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi dari PTUN yaitu yang pertama ada PTUN dibentuk untuk menyelesaikan sengketa akibat keputusan pejabat tun yang merugikan masyarakat. Yang kedua, PTUN juga melindungi masyarakat dari gugatan atas KTUN yang sah. Yang ketiga, ada PTUN berfungsi sebagai pengendali yuridis dengan melakukan pencegahan dan represi. Yang selanjutnya ada kedudukan pemerintah. Pemerintah memiliki kedua kedudukan. Yang pertama, pemerintah sebagai badan hukum privat atau represent, yang artinya adalah sekelompok orang yang hidup bersama dengan beberapa hal yang dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua, pemerintah dapat bertindak sebagai manusia dengan hak dan kewenangannya sebagai perseroan terbatas, perhimpunan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pemerintah itu memiliki kewenangan. Semua fungsi, tugas, kewenangan diatur oleh hukum sesuai dengan asas legalitas. Kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada atribusi. Atribusi adalah wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang. Yang kedua adanya delegasi, yaitu transfer otoritas antar lembaga pemerintah dengan persyaratan tertentu. Nah, persyaratannya yang pertama ada definitif, yang berarti pemberi delegasi tidak lagi memiliki wewenang yang telah diberikan. Yang kedua ada berdasarkan ketentuan undang-undang yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada delegasi tidak dapat dilakukan dalam hubungan dengan hierarki staf. Yang selanjutnya ada bertanggung jawab untuk memberikan instruksi tentang penggunaan otoritas. Yang terakhir ada penjelasan tentang pelaksanaan wewenang harus disertakan. Selanjutnya yang ketiga ada mandat. Mandat itu adalah izin dari satu organ kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Pemberi mandat tetap harus bertanggung jawab. Ada tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara dalam melaksanakan pemerintahan atau menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan ini mencakup berbagai aktivitas penyelenggaraan negara yang bertujuan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum, tindakan pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tindakan berdasarkan hukum atau rehandling, yaitu tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum dan menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi. Contohnya seperti pemberian izin usaha, penangkapan pejabat, atau penetapan keputusan tata usaha negara. Yang kedua adalah tindakan yang tidak didasarkan pada hukum, tetapi berdasarkan fakta atau kenyataan atau yang disebut sebagai fact handling. Kegiatan perbaikan jalan umum, pembersihan fasilitas publik, atau pelaksanaan kegiatan sosial oleh instansi pemerintah. Lalu selanjutnya adalah ciri tindakan pemerintah. Ciri tindakan pemerintah antara lain adalah dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai penguasa, lalu dilaksanakan dalam rangka fungsi pemerintahan. Yang ketiga, bertujuan menghasilkan akibat hukum di bidang administrasi. Yang terakhir adalah dilakukan sesuai peraturan pemerintah dan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, membahas mengenai klasifikasi tindakan pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau pejabat tun dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tindakan membuat keputusan atau base-making. Tindakan ini merupakan penetapan tertulis atau KTUN yang dikeluarkan oleh lembaga
individual dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini terus dijelaskan di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Lalu, KTUN juga mencakup keputusan fiktif negatif, yaitu ketika pejabat turun tidak melakukan keputusan, padahal wajib melakukannya. Hal ini diatur di pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996. Ciri-ciri dari kompetensi PTUN ini, yang pertama ada 3. Yang pertama ada pihak yang berperkara, yaitu orang atau badan hukum perdata versus pejabat TUN. Yang kedua, objek sengketa. Objeknya ini merupakan penetapan tertulis atau KTUN. Terus yang ketiga, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian yang kedua itu ada tindakan membuat peraturan atau regaling. Tindakan ini berbeda dengan basicking, di mana regaling bersifat umum dan mengikat publik secara luas, sehingga tidak dapat digugat di PTUN. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berlaku umum. Jenis peraturan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini meliputi Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain itu terdapat juga peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wilayah bupati atau wali kota, dan produk hukum daerah lainnya. Ini ada di dalam Permendagri nomor 15 tahun 2006. Selanjutnya ada tindakan material atau disebut material dat. Tindakan ini merupakan tindakan faktual pejabat TUN yang dimana tindakan ini tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung, berbeda dengan tindakan hukum. Contoh dari tindakan material ini ada 3. Yang pertama ada fungsi pelayanan, yaitu bisa dijelaskan oleh kayak pos, listrik, air, transportasi umum. Yang kedua fungsi pemerintahan, yaitu pengukuran tanah atau penerbitan KTP. Dan yang terakhir fungsi pembangunan, yang merupakan pembangunan jembatan atau gedung pemerintahan. Tindakan ini menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan tanpa melahirkan hubungan hukum formal. Terima kasih atas perhatiannya Pak Bustomi dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.